Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-thahirin. Sedikit juga kita melanjutkan pembahasan irfan teoritis kita. Kita masih di dalam pembahasan berbagai istilah-istilah di dalam irfan. Kali ini tentang mazhar. Kalau ditinjau dari segi bahasa Arab, ya zahara, mazhar, dia boleh jadi ismul makan, yakni berhubungan ismul makan. Mazhar yakni tempat penampakan, tempat zuhur. Tapi tentu di dalam pembahasan irfan kita akan memahami lebih jauh daripada mazhar ini sendiri. Jadi salah satu pembahasan yang berhubungan dengan masalah tajalli ini atau manifestasi ini yaitu masalah mazhar dan majla. Majla juga bisa dimaknai tempat jelmaan, wadah jelmaan. Ini yang mungkin juga secara istilah disebut lokus manifestasi. Dengan demikian semua nama-nama Tuhan akan mendapatkan jelmaan dalam artian hak subhanahu wa ta'ala dari jalan nama dan sifat-sifatnya akan mendapatkan jelmaan, di mana lewat itulah ia akan menampakkan kesempurnaannya. Olehnya setiap nama, apakah itu basit atau simple, yakni tidak tersusun, ataukah yang tarkib, yaitu yang tersusun, berkomposisi, keseluruhan ini akan membentuk mazhar. Ya. Nah, di dalam pembahasan yang akan datang kita akan banyak membicarakan permasalahan tajalli serta manifestasi, di mana lewat inilah akan memunculkan suatu maujud, yang mana maujud ini menjadi mazhar atau mahal dari kesempurnaan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan. Jadi istilahnya mazhar kan sebenarnya begini, kalau di dalam pemahaman yang lebih dalam, semua maujud ini secara hubungannya dengan Tuhan itu disebut relasi isyraki. Jadi relasi itu sendiri sebenarnya identik dengan kewujudannya. Jadi manifestasi itu sendiri jelas identik dengan dia sebagai mazhar. Kita kalau misalnya mengisyaratkan dengan cahaya matahari dengan matahari, ya ini tidak ada sesuatu yang lain berelasi dengan matahari selain cahaya itu sendiri, ya. Jadi cahayanya matahari itu sendiri adalah mazharnya ada matahari itu sendiri, bukan sesuatu misalnya yang lain. Misalnya kan ada yang tercahaya gelas,
Ya, ini tercahayai. Nah, hubungannya dengan matahari dia mendapatkan cahaya. Tapi dalam hubungan relasi atau isyraki ini yang cahaya ini sendiri yang kita maksudkan itu. Jadi pancarannya. Makanya semua ciptaan itu pancarannya dari nama-nama dan sifat-sifat Tuhan atau kesempurnaan Tuhan. Ya, pada setiap maujud yang terjelma terkandung nama-nama ilahi. Ya. Dalam hal ini Amirul Mukminin Ali alaihissalam di dalam doa Kumail mengungkapkan bahwa wa bi asma'ikal lati mala'at arkana kulli syai, dan dengan nama-namamu yang memenuhi arkan rukun-rukun, tiang-tiang, kulla syai, arkana kulli syai, tiang-tiang segala sesuatu. Jadi pada dasarnya nama-nama hakiki Tuhan dialah yang memenuhi seluruh jelmaan dan tajalli Tuhan. Dan segala sesuatu di alam ini, dari puncak alam yaitu alam non materi hingga paling bawahnya alam materi, ini seluruhnya merupakan mazhar hak subhanahu wa ta'ala. Artinya lokus manifestasi Tuhan, tempat tajallinya. Jangan, tadi kita sudah jelaskan tempat tajalli ini bukan seperti ada gelas baru tercahayai, tapi identik dengan ya cahaya itu sendiri. Ya. Makanya ada juga itu ayat suci Al-Quran kan, Tuhan berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Artinya seluruhnya itu cukup dengan cahaya. Setiap yang ada itu adalah cahayanya. Baik yang langit itu juga cahayanya maupun yang bumi itu juga cahayanya. Kalau di sini tadi ya baik yang alam puncak ya yang paling atas sampai ke alam paling bawah, semuanya adalah pancarannya, semuanya adalah mazharnya, semua tajalli Tuhan. Oleh sebab itu semua alam ya merupakan ayat-ayat dan alamat-alamatnya. Dan tempat penjelmaannya, tempat penampakannya. Nah, di sini terdapat uraian atau apa istilahnya, beliau juga memuatkan tentang syair Imam Khomeini rahmatullah alaih tentang permasalahan ini, tapi dalam bahasa Persia. Ya. Dalam bahasa Persia didei nis namidat rohziboyeturo nis gusike hammi nasanawad awoyeturo. Jadi di sini panjang syairnya, saya mungkin tidak akan bawakan, tapi kandungannya bahwasanya semua apa yang terlihat oleh penglihatan tidak lain semuanya adalah keindahanmu, dan tidak ada yang didengar oleh telinga suara indah senandung kecuali itu semua senandungmu. Ya. Tidak ada tangan misalnya terulur ya yang terulur kecuali terulur kepadamu. Ya, tidak ada pencari jejak
yang terdapat di alam ini kecuali semuanya adalah jejakmu dan seterusnya. Pada akhirnya bait-bait syair ini ditutup dengan ayat suci Al-Quran, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Ya. Jadi kemanapun kamu menghadap, fathamma, maka disitulah wajhullah, wajah Allah. Jadi tidak ada sebenarnya yang bukan wajah ilahi. Tapi wajah ilahi ini, ya ingat, manifestasi itu bergradasi, bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat. Ada manifestasi sempurna, lebih sempurna, dan sampai manifestasi istilahnya paling jauh daripada kesempurnaan. Jadi di dalam irfan nanti kita akan singgung di sini, yaitu yang ada adalah tingkatan-tingkatan pada manifestasi, bukan pada wujud, karena wujud hanya hakikatnya satu, yaitu hak subhanahu wa ta'ala. Yang banyak itu adalah manifestasi dan tajallinya, di mana tajalli ini juga baik secara horizontal maupun secara vertikal itu memunculkanlah pluralitas. Tapi ya secara vertikal ini sampai tidak terbatas, ya, manifestasinya. Menariknya di dalam irfan itu, menurut mereka atau sebagian besar khurafa, paling terakhir gradasi tajalli itu ada pada badan manusia. Jadi badan manusia lah yang menghimpun semua potensi-potensi dari perjalanan dari atas turun. Tapi dialah yang juga paling akhir, paling, kalau dalam istilah filsafat Suhrawardi tentunya paling akhir berarti dialah paling gelap tubuh itu. Ya. Tapi beda misalnya di dalam hikmah muta'aliyah yang paling akhir itu disebut dengan ma'daula atau hayulani, yaitu materi pertama, ya. Ya. Itu yang akhir. Dan Imam Khomeini, saya lihat beliau juga lebih memakai yang terakhir itu adalah badah gula itu. Tapi sebagian besar ulama jadi alami itu dia punya realitas. Tapi karena potensinya sedemikian, senantiasa mendapatkan bentuk, ya. Artinya dia memang sayal, berjalan, bergerak, tapi kan titik awal gerak kemana dia, ya. Pada akhirnya kan kita harus mendapatkan titik awal geraknya itu, ya. Dia, kalaupun dia senantiasa bergerak, pada akhirnya karena dia diberi gerak, ya, itu titik keberadaan awalnya, materi. Nanti setelah itu dia mendapatkan bentuk-bentuk. Nah, disinilah perselisihannya dengan filosof yang menerima konsepsi ini atau teori ini dengan beberapa filosof lain yang menolaknya. Yang menolaknya itu seperti Suhrawardi, filosof Suhrawardi, kemudian filosof kontemporer seperti Syed Mutahari menolak, dan diikuti, bukan diikuti juga, maksudnya juga Ayatollah Misbayasti cenderung menolak ini. Materi apa sebenarnya kan Hayulani itu, yang mana dimaksudkan adalah dia potensi, dan keaktualannya itu adalah potensi.
Jadi dia murni potensi, madah, materi yang murni potensi ini maksudnya. Kalau madah hayulani yang dimaksudkan yang materi pertama sepertinya tidak ada yang menolak itu materi pertama. Bukan materi pertama yang dimaksudkan di sini. Karena kita juga kalau mau mempersepsikan misalnya Tuhan langsung mencipta unsur itu dalam bentuk unsur, kan unsur itu ya istilahnya sudah bentuk ya. Ada materi. Dalam ilmu kimia kita mengenali 100 lebih misalnya unsur kan. Yang paling sederhana apa misalnya? Ya. Ada hidrogen, ada oksigen misalnya, ada macam-macam lebih ini. Ya, walau. Pembahasannya kemana? Yang jelas kalau tidak ada materi awal, tidak ada mungkin materi yang berikutnya mendapat bentuk. Nah, setelah pembahasan kita tentang mazhar ini, ada pembahasan di sini yaitu masalah gradasi di dalam manifestasi. Salah satu pembahasan penting filsafat yaitu pembahasan masalah taskik atau gradasi. Sebenarnya filosof muslim itu semuanya menganut taskik. Cuma ada istilahnya pemikiran filsafat Ibnu Sina disebut taskik ammi. Sementara pemikiran filsafat Suhrawardi dan hikmah muta'ala itu disebut taskik khassi, dan taskik di dalam irfan itu disebut taskik khasul khas kalau tidak salah. Ya. Iya, 3 bentuk taskik di sini. Jadi ada disebut taskik ada taskik khas, dan ada taskik khususnya lagi khusus. Ya, jadi taskik khasul khassi itu di dalam irfan. Adapun taskik atau taskik ini itu dia di dalam mafhum, ya. Nah, pembahasan masalah taskik ini sebenarnya karena ingin menjelaskan masalah kejamakan maujud di alam. Sehingga mereka berpandangan masalah adanya kuat dan lemah dalam intensitas. Tapi di dalam filsafat peripatetik, konsep taskik ini berada pada mafhum wujud. Ya, jadi di mafhum wujud dia. Jadi di konsep wujud. Nah, inilah yang tadi kita singgung sebagai taskik ammi. Kemudian di dalam hikmah isyraki, di mana di dalam hikmah isyraki ini adalah pembahasannya masalah esensi cahaya. Filosof Suhrawardi memandang bahwasanya esensi cahaya itu adalah suatu hakikat yang bergradasi, yang diawali dari paling sangatnya cahaya atau paling kuatnya cahaya, yaitu nurul anwar, hingga paling lemahnya cahaya. Sementara di dalam hikmah muta'aliyah, yang taskik itu bergradasi adalah hakikat wujud sendiri.
Jadi hakikat wujud itu secara realitas memiliki tingkatan-tingkatan serta bergradasi yang diawali dari wujud tak terbatas dari segi kuat sampai paling lemahnya wujud, yaitu wujud hayula atau juga disebut dengan materi pertama. Nah, dua bentuk taskik ini baik dalam istilahnya filsafat Suhrawardi maupun hikmah muta'alah ini disebut dengan taskik khasi. Dalam irfan tidak hanya taskik dalam mafhum diingkari atau tidak mempunyai tidak mempunyai jalan atau dipandang batil, bahkan taskik dalam mahiyah serta taskik di dalam wujud itu juga dipandang batil. Sebab berasaskan landasan irfan yang wujud hanya satu, yang mana wujud tunggal ini yang memenuhi seluruh realitas tiada lain adalah wujud hak subhanahu wa ta'ala. Jadi selainnya itu tidak dibenarkan mempunyai asli kewujudan atau tidak dibenarkan memiliki hakikat kewujudan. Makanya tidak terpahami sebagaimana dalam filsafat hikmat muta'aliyah adanya kuat wujud dan lemah wujud yang bertingkat-tingkat. Tapi bukan berarti di dalam irfan Islami kepluralan atau kejamakan alam itu tidak punya tempat atau diingkari. Nah, di sini tentu muncul pertanyaan, kalau demikian ya, bagaimana penjelasannya tentang masalah kejamakan? Nah, dalam masalah kejamakan di dalam irfan itu diungkap dalam bentuk gradasi atau taskik manifestasi. Jadi manifestasi inilah yang mempunyai tingkatan-tingkatan. Manifestasi wujud hak subhanahu wa ta'ala inilah yang mempunyai tingkatan-tingkatan. Nah, taskik di dalam manifestasi ini secara istilah disebut dengan taskik khasul khas. Ya. Menurut pandangan ini, dalam asli wujud itu tidak bisa kita berpandangan taskik. Sebab sebagaimana dibuktikan dengan burhan, wujud tidak lebih dari satu. Namun wujud yang satu itu ya, ini dialah yang kemudian mempunyai penampakan dan tajalli atau mempunyai penjelmaan dan manifestasi. Nah, di dalam penampakan dan manifestasi ini terdapatlah kebertingkatan-tingkatan atau kebergradasian dari aspek kuat dan lemah. Sebagaimana yang dibahasakan oleh filosof Sadrul Muta'alihin tentang tingkatan-tingkatan eksistensi di dalam hikmah muta'aliyah, maka dalam irfan yang berlaku adalah tingkatan-tingkatan manifestasi. Oleh karena itu rahasia perbedaan
dan munculnya kejamakan dalam pandangan urafa, ya, kendati pun Tuhan yang memanifestasi pada segalanya, akan tetapi semua manifestasi ini tidak dalam satu tingkatan, tapi bergantung dengan kapasitas dan wadah, ya, yang menerima dari aspek kuat dan lemah. Jadi pada satu sisi ada yang bisa menerima kemanifestasian yang kuat sehingga ia menjelma dalam bentuk lebih sempurna, dan ada juga yang dari dimensi kepenerimaan manifestasi lemah, ya, sehingga ia juga terjelma dalam bentuk yang lebih kurang dari dimensi kesempurnaan. Oleh karena itu, di dalam irfan semua alam ini tidak lain adalah manifestasi nama-nama dan sifat-sifat ilahi. Karenanya alam ini terpenuhi oleh tajalli dan manifestasi. Alam ini tidak lain adalah lokus-lokus daripada, atau yang kita tadi bahas, mazhar-mazhar daripada nama-nama dan sifat-sifat hak subhanahu wa ta'ala. Ya, saya kira sekianlah dulu kita bahas. Nanti kita akan memasuki pembahasan berikutnya. Ada istilah penting juga dalam irfan, yaitu nafas rahmani. Nafas rahmani itu juga yang disebut hakikat Muhammadi. Ya. Ya, itulah yang nanti kita akan bahas pertemuan berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.